Pemirsa, perseteruan Kartika Putri dengan Dr. Richard Lee makin melebar dan semakin panas. Tidak saja melibatkan pihak-pihak yang terkait, tapi kini makin melebar melibatkan mantan kuasa hukum seterunya, Razman Arif Nasution. Ya, Razman mantan pengacara Richard Lee yang dulu sengit dan getol menyerang Kartika Putri, namun tiba-tiba saat Richard ditahan dan dibebaskan, posisi Razman justru dipecat sebagai kuasa hukum Richard Lee. Razman menduga buntut kalau dipecatnya dirinya sebagai kuasa hukum dokter kecantikan tersebut karena ada campur tangan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang disebutnya sebagai invisible hand atau pihak di belakang Richard Lee yang tidak tersentuh hukum. Karena ini rangkaian gitu. Ini bukan dendam pribadi, bukan. Ini bukan dendam pribadi. Kalau terhadap Hotman Paris, kita gerah dengan perlakuannya. Begitu Adinda ya. Nah yang ketiga, saya menduga dia dengan Richard Lee satu rangkaian. Ada dua kasus ini. Saya menduga keras, dia mengganggu saya. Mengganggu sehingga klien saya lepas dari saya. Saudara Richard Lee tidak mau sebut sampai sekarang siapa itu invisible hand itu. Orang yang di luar itu yang tidak kelihatan katanya dia yang menangguhkan dia sampai sekarang. Mana dia? Karena saya sudah tanya Pak Kapolda langsung dari Krimsus langsung, sudah saya tanya juga dengan Kasubdit dan Kanit, tidak ada. Hanya surat saya. Nah, kenapa saya ngomong begitu? Karena Richard saya tahu sebelum dengan saya. Kekuatannya sampai di mana, koneksi sampai di mana. Kita tahu kok. Nah, terhadap Richard Lee ini, saya sudah clear urusan di polisi. Selama ini saya masih duga. Kenapa ini kok belum selesai urusan P21-nya. Dan baru-baru ini ketika saya umroh, saya dapat informasi bahwa saudara Richard Lee mendatangi Bareskrim Mabes Polri. Dan di sana dia minta dilakukan gelar. Dan saya dapat informasi katanya gelar itu dilakukan. Dan alhamdulillah penyidik Polda Metro Jaya sudah menjelaskan dengan runut dan gelar menyatakan lanjut kasusnya. Sehingga status dua tersangka Richard Lee sekarang, status tersangka illegal access, status tersangka Kartika Putri yang melaporkan dua-duanya jalan. Dan sudah dikirim ke Kejaksaan Tinggi DKI dan Kejaksaan Agung. Sekarang saya dapat info Kejagung minta ini gelar lagi. Saya akan kejar. Jadi polisi sudah clear ya. Tinggal Kejaksaan, saya hadapi kau. Tak terima dengan tuduhan Razman tersebut, Hotman pun angkat bicara menanggapi laporan Razman dan kawan-kawan terkait dugaan dan tuduhan menelikung klien dalam kasus perseteruan Kartika Putri dengan Richard Lee. Jawabannya gini, ini jangan lupa ini Dr. Hotman Paris, cum laude, 36 tahun pengalaman. Jadi untuk musuh-musuhku, pada waktunya akan saya hadapi kau. Tenang aja, saya sibuk sekarang cari uang. Make a lot of money. Saya nggak yakin dia lebih kaya dari Bang Hotman Sitompul. Nggak usah cerita tentang saya lah. Ini pun kalau cerita top, macam kata Adinda Leo. Adinda Leo itu sudah top. Di kalangan artis juga dikenal dia. Emang dia kasus apa yang dia pegang sekarang? Saya mau tanya. Yang mendapat perhatian publik lebih banyak yang kami tangani daripada yang dia tangani sekarang. Sedikit-sedikit jam 3 pagi. Ini saya triliunan. Mana yang triliun itu? Orang bayar. Dia punya apartemen untuk maintenance saja pun dah. Informasi yang saya dapat ini ya, benar atau tidaknya itu agak kewalahan. Perseteruan kedua pengacara tersebut tidak hanya sampai di situ. Razman dan kawan-kawan juga resmi melaporkan pengacara kondang tersebut ke Polda Metro Jaya atas kasus penyebaran informasi bermuatan asusila yang kerap diunggah Hotman Paris di Instagram miliknya. Saya begitu juga. Alhamdulillah tahun ini saya 2 kali menerima penghargaan sebagai salah satu lawyer terbaik Indonesia. Bukan kita yang minta, orang. Dan yang kedua, Ibu Edi Renete ini juga pejuang. Beliau ini juga ikut pengacaranya Habib Rizik dulu bersama saya. Bung Binto Siregar dan lain-lain. Termasuk juga dia masuk Napoleon Bonaparte hari ini. Jadi, Bung Hotman, Anda kalau bicara jaga-jaga. Nah sekarang orang akan serang Anda semua karena perlakuan Anda. Nah jadi saya tidak ada dendam-dendaman di sini. Yang saya hanya cari tahu, you terkait dengan Richard Lee, saya duga begitu. Yang kedua, kok postingan aneh-aneh. Kami bilang kepada Hotman bahwa perilaku saudara ini tidak elok. Kok jawabnya
kita beritahu ini perempuan begini, kok malah dibilang bahwa katanya kita cemburu kepada dia, iri kepada dia. Ya kalau menurut saya, kau Hotman berguru sama saya urusan perempuan, kan saya jawab lagi tadi. Kita nggak perlu umbar apa yang kau lakukan itu. Tapi yang saya tahu bahwa dalam hal penegakan hukum hari ini, kami patut duga akun Hotman Paris itu adalah akun Hotman Paris official. Memang dalam proses lidik di sini. Menurut Razman CS, postingan Hotman di media sosial yang kerap mengeksploitasi perempuan meresahkan masyarakat dan melanggar norma kesusilaan dan melanggar kode etik advokat. Ketika saya sedang berada di Mekah, saya di WA oleh seorang perempuan. Dia curhat ke saya bagaimana dia sangat sedih seorang Hotman Paris memperlakukan yang katanya aspri-asprinya itu, yang seluruhnya itu perempuan. Aneh juga saya ini. Aspri perempuan semua. Banyak orang asprinya laki-laki kan. Perempuan semua, asal perempuan aspri. Sampai 27. Tidak lebih kurang ya 27 orang. Saya kira gajinya pun agak bengek. Padahal saya tahu kok kehidupan dia sebenarnya gitu loh. Nah, asal masuk aspri 1, aspri 2. Oke. Di situ dia mengatakan, saya tanya, kamu siapa? Saya seorang kandidat doktor. Kandidat doktor? Dia seorang Chinese, perempuan, dan dia kuliah S3 di Universitas Sumatera Utara. Dia bilang, Bang, saya sangat sedih seorang Hotman memperlakukan perempuan Indonesia seperti ini. Bedanya aku sama orang lain munafik kalau aku apa adanya. And I'm a man of quality. And I don't care everybody, my enemy, fight, I'm here. 36 tahun jadi lawyer. Lantas, bagaimana Kartika Putri memandang perseteruan Razman Nasution dan Hotman Paris yang berawal dari perseteruan dirinya dengan Richard Lee? Benarkah keinginan dan harapan Karput untuk menyeret seterunya agar ditahan dan diseret ke pengadilan justru semakin kabur dan bias, tertutup dengan perseteruan Razman dan Hotman Paris? Ya, karena saya mendapatkan undangan lagi dari Bareskrim untuk hari Senin nanti untuk hadir lagi, yaitu gelar perkara khusus, dan saya minta tidak ada yang dikhususkan. Juga ya tadi yang saya bilang, saya hanya bertanya dan juga meminta keadilan yang seadil-adilnya. Kenapa bisa kasus yang sama, perlakuan yang beda? Mengapa kasus saya sangat berlarut-larut tidak seperti kasus Ade, yaitu laporan dari Bapak Ahmad Syaroni. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan di sini. Yang kedua adalah saya meminta untuk Jaksa Agung juga memberi atensi terhadap kasus saya, terutama terhadap tersangka RL yang sudah mempunyai 2 status tersangka dari 2 kasus yang berbeda. Itu aja. Jadi saya hanya mau meminta keadilan. Semoga Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit bisa memberikan kesamarataan dalam di mata hukum. Tidak ada yang dispesialkan dalam mata hukum. Hak semua bisa diterima oleh masyarakat atau warga negara Indonesia sama rata, tidak dipilah-pilih.